Oke, jadi yang pertama saya mau menyampaikan sebenarnya stres itu apa sih gitu ya. Em, apa kalau mumet itu ya artinya stres gitu ya gitu. Kalau kayak sakit itu bisa berarti juga stres gitu ya. Nah, sebenarnya stres itu adalah ketika respon seseorang gitu ya, ketika atas pengalaman yang kemudian tuh dirasa tuh sebenarnya itu tuh sangat emosional kayak gitu ya. Jadi kalau kita menganggap suatu pengalaman hidup kita itu penting gitu ya, dan mempengaruhi sekali hidup kita, nah itu respon yang muncul itu dinamakan stres gitu. Nah, respon itu bisa mempengaruhi di tubuh kita gitu ya. Kita bisa lihat dampaknya itu berupa perubahan secara psikologis gitu ya. Apakah merasa kok kayaknya gampang marah gitu ya, atau sering rasanya sedih terus misalnya seperti itu gitu, atau juga ke perubahan secara perilaku dan juga kondisi fisiknya gitu ya, kondisi kesehatan fisiknya biasanya seperti itu gitu. Nah, kan kita setiap hari pasti banyak yang terjadi ya Bapak Ibu ya, ada aja gitu ya, misalnya kalau buat ibu-ibu tuh harga-harga naik kayak gitu ya misalnya, itu kan jadi stresor kayak gitu. Nah, kalau kemudian kita menganggap sebenarnya eh, itu menjadi masalah atau bukan gitu ya, pengalaman yang kita alami sehari-hari itu biasanya kita menganggap itu jadi stres apa bukan itu tergantung cara kita melihatnya gitu, atau ketika kita memikirkan itu sebagai sesuatu hal yang penting atau enggak gitu. Misalnya tadi kalau eh, kok banyak harga-harga kebutuhan pokok tuh naik kayak gitu, kalau kita tuh misalnya dalam kondisi yang finansialnya bagus kan ya udah nggak apa-apa, orang duitnya masih punya gitu ya misalnya. Tapi kalau misalnya kita sedang kesulitan ya itu kan jadi masalah kayak gitu. Jadi tergantung peristiwa yang kita alami itu kita mikirnya tuh seperti apa. Apakah kita memikirkannya sebagai hal yang sulit atau tidak gitu. Biasanya kalau kita mikirnya itu sebagai suatu hal yang susah atau yang sulit gitu ya, buat kita atau buat orang-orang terdekat, mungkin kalau bapak ibu ya, buat anak-anak atau buat istri seperti itu, nah itu juga nanti akan berpengaruh gitu. Itu lagi. Hah? Itu lagi. Apa? Ini. Nah, terus Ini. kenapa gitu ya Bapak Ibu, kok kalau kita stres itu tadi bisa bikin sakit hipertensi kayak gitu ya. Karena memang pada saat kita stres itu tubuh kita itu kan mengeluarkan berbagai hormon-hormon gitu. Nah, hormon tadi itu menyebabkan peningkatan tadi detak jantung kayak gitu ya. Jadi kalau kemudian kita tuh stresnya terus-menerus gitu ya, dialami terus-menerus tapi dibiarkan aja, yaitu bisa menjadi hipertensi kayak gitu. Gitu ya. Kalau tidak dikelola nanti ya tubuh kita yang sakit gitu ya. Kalau misalnya ada banyak pikiran nih rasanya tapi dipikir aja gitu ya, dipendem aja biasanya ya. Kadang-kadang ibu-ibu gitu ya, kadang dipendem aja gitu. Atau bapak-bapak justru ya, kalau ibu-ibu kadang bisa cerita gitu, tapi kalau bapak-bapak kadang nggak bisa cerita kan, nggak terbiasa ngobrol gitu misalnya. Nah itu nanti jadi penyakit kayak gitu. Gitu. Nah, biasanya kan jadi Bapak Ibu kita itu setiap manusia tuh pasti punya stresor gitu ya. Dan bukan berarti kita tuh kalau sehat itu bukan berarti kita nggak punya stres gitu ya. Orang sehat itu ya dia punya stres yang dialami sehari-hari tapi dia bisa mengontrol gitu, bisa mengelolanya kayak gitu. Nah, kalau kemudian, kapan kemudian kita tahu bahwa stres yang kita alami sehari-hari itu kok mengganggu nih, ini udah nggak sehat nih gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek gitu ya di kondisi tubuh Bapak Ibu sehari-hari. Yang pertama nih, stres itu ketika sudah mengganggu kalau dari sisi fisik gitu ya, misalnya kita tuh sering berdebar-debar gitu ya. Jantungnya tuh rasanya sering berdebar-debar gitu. Terus misalnya keringat dingin atau perubahan nafsu makan gitu. Misalnya yang tadinya bisa makan 3 kali sehari itu jadi males gitu. Jadi rasanya nggak lapar gitu ya.
Jadi misalnya makannya jadi sekali sehari, atau kalau setiap makan tuh yang tadinya habis pasti satu porsi sepiring itu jadi sedikit makannya kayak gitu ya. Atau sebaliknya gitu ya. Makannya tuh jadi banyak, rasanya pengen makan terus kayak gitu. Gitu ya. Jadi bisa jadi berkurang atau jadi justru berlebihan gitu. Terus misalnya tiba-tiba berat badannya itu berubah gitu. Berubahnya itu banyak sekali gitu ya. Misalnya kalau eh, kita itu kalau turun berat badan misalnya 1 bulan 2 kilo itu masih wajar. Tapi kok misalnya dalam sebulan tiba-tiba turun sampai 5 kilo gitu misalnya. Nah itu berarti ada salah satu yang bermasalah sama tubuh kita. Atau misalnya kalau buat ibu-ibu tuh siklus menstruasinya terganggu gitu ya misalnya. Atau bisa jadi misalnya menopause-nya terlalu dini misalnya kayak gitu. Nah, itu ada tanda-tanda stres. Atau kalau secara psikologis biasanya kita jadi susah tidur gitu ya. Tidurnya tuh kalau pas udah siap-siap tidur tuh lama sekali bisa sampai bisa tertidur gitu. Atau selain susah tidur, tidurnya itu sering pada saat tidur itu sering mimpi buruk gitu ya, kebangun gitu ya, sering mimpi buruk atau sering sering terbangun gitu ya, itu juga salah satu tanda gangguan tidur gitu. Nah, yang kelihatan banget biasanya itu jadi sensitif gitu ya, misalnya tadi gampang marah gitu kan, hal-hal sepele tapi langsung marah-marah kayak gitu, dan marah-marahnya misalnya sampai eh, cukup ini ya mengganggu ya, misalnya kayak membentak kayak gitu, atau kemudian sampai kayak mau mukul misalnya kayak gitu. Nah, itu tuh udah mengganggu gitu. Atau rasanya bisa jadi kayak cemas terus tuh kayak takut gitu. Takutnya kadang nggak jelas takut apa gitu ya. Nah, gitu. Atau biasanya juga misalnya kayak kita rasanya badannya tuh terlalu tegang atau kaku gitu ya, kaku-kaku kayak gitu. Gitu. Nah, terus juga kalau dari sisi perilaku, misalnya terutama kalau yang misal merokok kayak gitu ya, biasanya kadang merokoknya itu jadi lebih sering daripada biasanya gitu. Gitu ya. Atau yang misalnya minum minum kopi atau minum yang manis-manis gitu ya, tapi itu tuh kayak jadi lebih sering gitu. Nah, kemudian bisa juga tandanya itu kita males ketemu orang gitu ya. Yang biasanya serawung sama tetangga-tetangga, atau buat ibu-ibu misalnya rajin ikut apa dasawisma gitu ya, arisan atau perkumpulan PKK kayak gitu, tapi jadi males kayak gitu ya, jadi sering nggak ikut. Kalau biasa kan di kampung suka banyak, di desa itu kan banyak kegiatan ya Bapak Ibu ya, kayak apa namanya ya Agustusan atau apa kerja bakti yang misalnya seperti itu, tapi kok jadi sering merasa malas kayak gitu gitu. Nah, itu bisa juga jadi tandanya. Atau biasanya sehari-hari tuh tidak bisa merawat diri dengan baik gitu. Misalnya makan tuh ya tadi harus diingetin, atau harus benar-benar di makan baru makan gitu ya. Atau biasanya mandi 2 kali sehari jadi nggak mandi misalnya, itu juga bisa gitu ya. Apa kayak bangun bangun tuh yang biasanya bisa subuh bangun bisa langsung bangun, itu kayak yang harus dibangunin baru terbangun misalnya kayak gitu gitu. Nah, tadi kalau misalnya Bapak Ibu mengalami hal-hal tadi, itu bisa salah satu yang menunjukkan bahwa kita itu sedang mengalami stres yang kemudian itu mengganggu gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu itu perlu mengecek gitu ya sehari-hari, biasanya kalau lagi ada masalah, kalau lagi ada ngerasanya tuh stres banget, biasanya apa yang dilakukan gitu ya. Manusia itu biasanya punya eh, ini hal-hal yang kalau sedang merasakan stres itu biasanya responnya tuh dua. Antara dia mau menghadapi stresornya atau dia melarikan diri dari stresor tersebut gitu. Nah, kita biasanya yang mana gitu ya. Gampangnya kalau punya masalah, kita tuh cari jalan keluarnya atau kita kabur aja dari masalah itu gitu, atau tidak diselesaikan gitu ya. Misalnya kalau ada masalah misalnya di rumah gitu, misalnya dengan pasangan atau dengan anak-anak, ya udah dibiarin aja gitu ya, atau tidak nggak diobrolin misalnya kayak gitu. Nah, kalau kita
Jadi ada yang sifatnya otomatis, ada yang kemudian memang kita membiasakannya seperti itu gitu ya. Misalnya, kalau kemudian Bapak Ibu itu seringnya melarikan diri dari masalah gitu ya, nggak diselesaikan dengan baik, itu biasanya nanti jadinya stresnya itu jadi mengganggu kayak gitu. Jadi bikin sakit kayak gitu ya. Kalau kita sehari-hari tuh kalau punya masalah tuh seringnya tuh lari kayak gitu. Nah, jadi nanti silakan dicek ya gitu. Sebaiknya memang kalau kita punya masalah ya berusaha untuk menyelesaikan gitu ya. Nggak harus langsung gitu ya, nggak harus segera, enggak. Tapi kita kalau butuh waktu ya setiap orang pasti butuh waktu masing-masing. Tapi kemudian memang perlu belajar untuk menghadapinya kayak gitu ya. Nah, ini adalah beberapa cara yang nanti bisa dibiasakan agar kita terlatih untuk mengelola stres kita yang kita alami sehari-hari gitu ya. Karena pasti sepanjang hidup kita itu kita nggak mungkin nggak punya stres gitu ya, nggak ngerasa stres gitu. Kalau sampai kita ngerasa kayak nggak ada stres sama sekali, bisa jadi justru itu kita sedang kenapa-napa kayak gitu ya gitu. Nah, Lalu apa dok? yang Zoom. pertama yang bisa dilatih gitu ya, Bapak Ibu, kita belajar untuk membiasakan diri mengenali apa yang kita rasakan gitu. Artinya kalau misalnya lagi marah, ya akui marah kayak gitu ya. Kalau emang lagi rasanya kok gelisah sekali, rungsing sekali gitu ya, itu disadari emosi yang dirasakan gitu ya. Kadang-kadang kan kita seringnya nggak apa-apa kok kayak gitu ya. Oh nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa kayak gitu. Nah sebaiknya kalau emang kita kenapa-napa ya diakui saja kalau emang kita sedang nggak baik-baik saja, intinya itu gitu ya. Karena kalau misalnya kita semuanya nggak, oh rasanya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, tapi itu kadang-kadang justru tidak, kita jadi nggak menyelesaikan masalah kita karena rasanya nggak apa-apa gitu ya. Padahal kita sedang tidak baik-baik saja kayak gitu. Nah yang kedua, biasakan untuk mengenali sensasi tubuh yang kita rasakan kalau kita lagi nggak baik-baik saja gitu. Misalnya, biasanya setiap orang akan beda-beda ya. Misalnya kok kalau saya tuh kalau kemudian lagi stres banget, biasanya tuh sering pusing. Nah, kayak gitu. Pusingnya yang seperti apa gitu ya. Kan kadang pusingnya belum makan sama pusing lagi banyak pikiran kan kadang beda gitu ya gitu. Nah, Bapak Ibu perlu kenali biasanya sakitnya apa nih yang seringnya muncul kalau kita juga perasaannya lagi nggak baik-baik aja gitu. Gitu ya. Jadi nanti kalau kita sudah tahu itu tuh, oh misalnya saya biasanya kalau lagi nggak baik-baik aja pusing, atau misalnya asam lambung gitu ya biasanya ya, GERD-nya kambuh gitu, atau misalnya em, tadi tekanan darahnya tuh eh, naik tuh kan, kalau tekanan darahnya kita taunya kalau diukur ya pakai tensi gitu, tapi misalnya kok rasanya badannya tuh jadi em, lebih panas gitu misalnya kayak gitu. Nah, itu perlu dikenali gitu. Jadi kalau kita sadar nanti kita bisa segera cari pertolongan gitu ya, gitu. Artinya, oh ya misalnya, oh pusingnya udah mengganggu sekali ya itu harus minum obat misalnya kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kan kita tuh setiap hari tuh masalah tuh banyak ya, macem-macem gitu ya. Misalnya masalah di rumah, masalah dengan anak, masalah dengan tetangga, masalah pekerjaan, terus masalah ya tadi ya, semua misalnya sekarang harga-harga semuanya naik kayak gitu. Mau apa-apa susah, nah gitu. Nah kita Bapak Ibu coba biasakan untuk fokus pada apa yang bisa diubah kayak gitu ya. Misalnya nih kalau kayak harga-harga naik kan kita tidak punya kemampuan untuk mengubah harga-harga itu biar murah gitu ya. Nah, berarti apa yang kemudian bisa kita lakukan gitu. Karena setiap manusia itu kan punya keterbatasan ya Bapak Ibu ya. Kita tuh tidak bisa menyelesaikan semua masalah gitu. Saya terutama bapak-bapak nih gitu ya. Kan kita kalau ya sebagai kepala keluarga rasanya inginnya bisa menyelesaikan semua masalah gitu ya di keluarga kita. Tapi kan kita punya keterbatasan. Jadi memang ya pada kenyataannya nggak semua bisa kita ikut bantu gitu ya untuk menyelesaikan. Nah, jadi Bapak Ibu fokus apa yang kemudian bisa diubah pada saat ini gitu. Selanjutnya adalah
dengan berbagi dengan orang-orang terdekat. Berbagi itu artinya bisa cerita gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi jangan diampet sendiri, jangan disimpan sendiri gitu. Kalau ada masalah sudah berusaha menyelesaikan tapi tidak ketemu jalan keluarnya, nggak ada salahnya untuk ngobrol gitu ya sama keluarga gitu, ngobrol sama pasangan gitu, atau sama saudara yang kemudian dipercaya gitu. Kalau kemudian kita merasa masalah kita berat sekali, tapi kok kayaknya udah diobrolin sama keluarga nggak ketemu jalan keluarnya, atau merasa nggak bisa kalau ngobrolnya dengan orang terdekat karena masalahnya sama yang bersangkutan gitu ya misalnya. Saya kita sedang ada masalahnya ya sama keluarga sendiri misalnya, tapi itu rasanya berat sekali gitu ya, kita nggak bisa selesaikan sendiri. Nah, kalau udah rasanya Bapak Ibu tuh udah nggak bisa lagi cerita atau ngobrol dengan orang-orang terdekat itu, nggak apa-apa gitu ya. Misalnya Bapak Ibu bisa ngobrol sama psikolog. Karena puskesmas di Jogja itu kan semuanya sudah ada psikolognya ya, di Sleman ada, di Kota Jogja ada gitu. Nanti boleh gitu kalau untuk cerita sama psikolog kayak gitu. Gitu ya, karena kan di puskesmas juga bisa gitu ya, biayanya murah atau bisa pakai BPJS juga kalau di puskesmas gitu. Jadi nggak di ini sendiri gitu ya, nggak disimpan sendiri apalagi kalau masalahnya itu besar kayak gitu. Gitu. Karena memang ya manusia tuh tadi ya punya keterbatasan, kita tuh nggak ada waktunya, memang kita nggak bisa menyelesaikan sendiri gitu. Nah, kemudian kita biasakan lakukanlah apa yang kemudian kalau punya masalah gitu ya, langkah konkret apa yang pasti bisa kita lakukan saat ini kayak gitu ya gitu. Jadi em, nggak yang terlalu ngawang-ngawang besok gimana gitu ya misalnya, nanti anak-anak gimana ke depannya misalnya kayak gitu. Nah tapi fokus sama yang bisa lakukan saat ini tuh apa kayak gitu. Kadang-kadang kalau misalnya Bapak Ibu memang sedang kondisinya nggak sehat nih, udah sakit, udah sampai sakit nih, masalah yang lagi ada masalah terus sampai sakit. Nah apa yang bisa dilakukan yang paling konkret? Ya paling konkret misalnya apa? Ya minum obat kayak gitu ya, biar badannya itu sehat dulu gitu. Kita nanti bisa menyelesaikan masalah kita gitu. Gitu ya. Nah, eh, saya akan menjelaskan beberapa hal yang bisa dilakukan sehari-hari gitu ya, Bapak Ibu ya, biar kita tuh nggak tegangan tinggi terus gitu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa biasakan untuk latihan mengatur nafas gitu. Gitu ya. Jadi misalnya setiap bangun tidur gitu ya, atau sebelum tidur itu coba latihan mengatur nafas gitu ya. Jadi caranya itu kita ngambil nafas dari hidung gitu ya, dari hidung pelan-pelan, terus pegang perutnya, biasanya tuh akan lebih mudah gitu ya. Kalau kita pegang perut tuh nanti kayak balon ditiup tuh loh, jadi perutnya mengembang gitu ya. Kalau kita tarik nafasnya pelan-pelan, nah terus setelah itu dihembuskannya juga pelan-pelan gitu lewat mulut kayak gitu, gitu ya. Jadi eh, nanti dilakukan berulang-ulang gitu ya, misalnya 3 sampai 5 kali itu setiap hari gitu ya. Em, Kadang kalau kemudian kita susah, kok kayaknya tapi susah gimana, yang gampangnya ya intinya adalah kita membiasakan untuk kemudian bernafasnya, kan kita kan sehari-hari kayak gini bernafas gitu ya. Nah, tapi kalau latihan relaksasi untuk kemudian kita bisa rileks itu, tarik nafasnya dalam-dalam terus dihembuskan pelan-pelan kayak gitu. Bisa dengan berhitung, misalnya tarik nafasnya dihitung 4 kali, ditahan selama 7 hitungan, nanti dihembuskan pelan-pelan kayak gitu. Bisa seperti itu, atau yang penting Bapak Ibu tuh latihan mengambil nafas terus menghembuskan itu pelan-pelan kayak gitu gitu ya. Jadi tarik nafas dalam terus dihembuskan pelan-pelan. Nah, itu dilakukan setiap hari. Misalnya sebelum tidur dan ketika bangun tidur gitu. Misalnya pas jalan-jalan pagi-pagi gitu ya, pagi hari jalan pagi. Nah, itu sambil jalan sambil latihan pernafasan seperti itu gitu. Latihan pernafasan seperti ini tuh bagus banget gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti nggak tegang terus badannya gitu. Jadi badannya tuh bisa eh, dilatih untuk setiap harinya tuh punya waktu untuk latihan biar badannya itu rileks gitu. Gitu ya.
Jadi nggak harus nunggu latihan relaksasi itu nggak harus nunggu kalau kita kayaknya lagi pusing banget atau kayak lagi rasanya banyak masalah banget, enggak. Tapi dilakukan setiap hari gitu ya, gitu. Atau misalnya kalau yang Muslim bisa pas misal habis sholat sambil berzikir, nah itu sambil eh, tarik nafas, buang nafas kayak gitu ya. Jadi itu nanti lebih sehat. Nah, terus misalnya juga bisa Bapak Ibu tuh ini ya, teknik grounding tuh bisa dilakukan melalui kegiatan sehari-hari itu yang kemudian kita tuh benar-benar ini ya bisa mengaktifkan indera kita. Artinya misalnya kayak kegiatan sehari-hari, misalnya Bapak Ibu bisa berkebun gitu ya, atau yang kemudian pekerjaannya di sawah kayak gitu misalnya petani gitu ya misalnya itu kan juga sebenarnya membantu kita ya untuk kayak em, kakinya tuh kena tanah secara langsung gitu ya nggak pakai sendal gitu ya misalnya ya gitu itu juga bisa dilakukan misalnya setiap pagi di depan rumah gitu ya jalan-jalan kecil tapi nggak pakai alas kaki gitu ya misalnya. Nah, itu kan bisa membantu buat kita tuh bisa lebih rileks juga gitu. Atau misalnya berkebun gitu kan kita tangannya pegang tanah, pegang air, terus pegang tanaman yang macam-macam teksturnya beda-beda kayak gitu ya. Itu juga membantu. Buat ibu-ibu misalnya bisa juga kan kadang-kadang kita kan sehari-hari masak gitu ya. Nah, mungkin bisa tuh ada waktu masaknya tuh masak yang misalnya spesial gitu yang kayak bener-bener apa namanya itu tuh ibu-ibu tuh suka gitu memasak masakan itu gitu ya misalnya atau menu khusus gitu yang disukai di rumah kayak gitu. Nah, pada saat kita memasak itu tuh biasanya kita tuh fokus kan sama apa yang kita masak. Nah, itu sebenarnya membantu juga tuh biar kita tuh pikirannya nggak kemana-mana gitu ya. Gitu. Jadi bisa juga misalnya meluangkan waktu Bapak Ibu tuh untuk apa ya, kegiatan apa yang disukai sehari-hari gitu ya. Misalnya tadi memasak atau misalnya berkebun gitu ya, nanam-nanam tanaman kayak gitu. Gitu. Nah, itu bisa dilakukan gitu. Terus olahraga gitu ya, olahraga eh, jalan kaki itu ya yang paling gampang ya Bapak Ibu ya. Karena kalau jalan kaki itu selain sehat gitu ya, kita olahraga, terus kan kita lihat ini ya, lihat jalan, lihat walaupun itu Oh, kampung sendiri udah tahu gitu ya, tapi kan kita lihat hijau-hijau gitu ya, itu kan merefresh pikiran kayak gitu. Jadi manfaatnya banyak sekali gitu ya, kayak misalnya jalan pagi gitu. Jadi bisa lihat yang hijau-hijau, bisa menyapa tetangga misalnya, kayak gitu. Nah, itu rutin dilakukan, itu akan sangat baik ya untuk kesehatan kita gitu. Baik kesehatan badannya gitu ya, tapi juga secara psikologis eh, kesehatan mental kita juga akan terbantu. Nah, kemudian eh, tadi kan disampaikan ya bahwa salah satu yang kemudian mempengaruhi pada saat kita stres itu kan biasanya ada perubahan pola makan gitu ya. Kadang-kadang waktunya tuh em, makannya terlalu banyak atau justru tidak atau justru sedikit makannya gitu ya. Bapak Ibu, kunci dua hal yang harus kita usahakan untuk kita jaga dengan baik sehari-hari itu adalah yang pertama tuh tidur gitu ya. Tidur dalam durasi yang cukup itu mungkin sekitar 7 jam paling enggak sehari gitu ya. Dan juga makan gitu ya. Kalau tidur sama makan kita baik, insya Allah walaupun misalnya kita sudah punya hipertensi gitu ya misalnya, itu nanti akan lebih terkontrol gitu. Nah, ada cara makan yang baik gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi makan yang baik itu bukan cuman makanannya itu sehat gitu. Tapi kita benar-benar punya kebiasaan makan yang baik gitu ya. Yang pertama, biasakan kalau makan itu memang meluangkan waktu untuk makan gitu ya. Nggak disambi-sambi gitu misalnya. Nggak disambi-sambi yang lain, nggak disambil mengerjakan yang lain gitu. Jadi misalnya biasakan makan pagi, misalnya jam 7 gitu ya, atau jam 8 gitu. Nanti makan siang sekitar jam 12 kayak gitu. Atau makan malam misalnya sebelum Isya sekitar jam 7 atau mungkin setelahnya kayak gitu. Jadi waktunya itu
sama terus kayak gitu, dan memang kita meluangkan waktu untuk makan. Jadi sebaiknya makan itu tidak sekenanya, yang penting makan, nggak, jangan seperti itu gitu ya. Apalagi kalau memang kita sudah punya resiko penyakit tertentu. Kemudian makanlah saat memang kita merasa lapar gitu ya. Tapi jangan yang udah kelaparan banget baru baru makan gitu ya. Tapi pada saat kita tuh udah emang kerasa lapar kayak gitu ya. Nah, kemudian makan, berhentilah sebelum kita berhenti makan kalau kita emang udah kenyang kayak gitu ya. Jadi hmm, kalau memang kan kadang kalau kita orang tua tuh rasanya misalnya kok masih sisa makanannya, eman-eman gitu ya, nanti mubazir kalau nggak habis gitu. Jadi kayak pokoknya bagi ibu-ibu gitu ya, kita me, apa membersihkan makanan gitu ya, kalau kalau di rumah gitu kayak eman-eman gitu, pokoknya makan semua harus habis gitu. Nah, tapi kita juga perlu ingat kayak kondisi tubuh kita gitu. Kalau pas kita emang eh, eh, lagi benar-benar apa namanya nggak enak badan gitu ya, nggak harus yang semua dihabisin gitu ya. Memang sebenarnya sebaiknya kita berhenti itu setelah kenyang. Jadi tidak memaksakan tubuh kita untuk makan gitu, walaupun kita udah full dengan kita kok rasanya eman-eman tadi gitu. Makanya kita kalau misal makan harus ngambil yang, kalau pas ngambil itu yang kira-kira kita akan habis gitu ya gitu. Nah, kemudian sebaiknya tidak makan sambil saya nonton TV gitu ya, atau kalau sekarang kita semua kayak pegang HP gitu ya, sambil nonton YouTube atau apa gitu ya, yang di HP gitu, sambil buka YouTube, buka Facebook misalnya kayak gitu, sebaiknya tidak gitu. Jadi makan makan aja gitu. Terus kalau makan, makannya yang pelan-pelan gitu ya, jangan buru-buru gitu. Kalau apa namanya, ada yang bilang sebaiknya dikunyah sampai 30 kali gitu ya, enggak juga sih, enggak harus sebanyak itu, tapi pelan-pelan gitu ya. Jadi dikunyah gitu, dirasain bener gitu ya, ini rasanya apa, ini makanannya baunya, aromanya seperti apa, teksturnya seperti apa kayak gitu. Jadi itu pelan-pelan gitu. Kalau kita makan dengan perlahan itu juga eh, kandungan gizi yang ada di makanan itu kan juga akan lebih terserap dengan baik di tubuh kita gitu ya. Nah, tadi terus ambil porsi yang secukupnya, dan juga ternyata gitu ya, kalau kita kan sudah membiasakan diri ya untuk misalnya berdoa sebelum makan, pas sudah makan gitu ya, itu tuh juga ternyata sangat membantu agar kita tuh makan tuh dengan baik gitu, karena kita mensyukuri apa yang mau kita makan gitu ya. Jadi makannya tuh juga lebih bisa apa namanya, bisa lebih fokus gitu ya pada saat makan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi memang kan kita ya setiap hari kan kita pasti makan gitu, tapi ternyata memang makan itu menjadi salah satu kunci gitu ya. Makan dan tidur. Dua hal itu yang harus kita benar-benar usahakan agar eh, tubuh kita itu bisa sehat gitu ya, dan itu juga akan mempengaruhi bagaimana kemampuan kita untuk bisa mengelola stres yang kita alami sehari-hari. Nah, em, selain ini ya Bapak Ibu ya, selain tadi beberapa hal yang sudah tadi saya sampaikan untuk mengelola stres, em, karena kan hal yang kemudian selanjutnya saya sampaikan ini tidak secara langsung mempengaruhi stres, tapi apa namanya, bagaimana kemudian Bapak Ibu kan setiap hari kayaknya pasti pegang HP ya, kayaknya nggak mungkin nggak pegang HP ya gitu ya kita sekarang. Nah, bagaimana keseharian kita mengakses informasi, buka internet di HP sehari-hari itu tuh juga secara tidak langsung akan berpengaruh juga ya pada bagaimana kita tuh mengelola stres sehari-hari. Maksudnya gini, misalnya nih em, kita baca atau lihat tayangan ternyata itu tuh nggak benar kayak gitu ya. Misalnya Bapak Ibu ada keluhan sakit tertentu, terus cari di YouTube gitu ya, cari di YouTube ini gimana sih kayak gitu ya, atau obatnya apa gitu, atau harus bagaimana gitu. Nah, itu kan kadang kalau misalnya informasinya itu salah, itu juga jadi malah justru jadi masalah baru gitu ya buat kita gitu, karena kita tidak mendapatkan informasi yang tepat gitu.
Nah, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika mengakses informasi di internet gitu ya, gitu. Yang pertama, kalau lihat tayangan di YouTube atau baca di Facebook gitu ya, jangan mudah untuk percaya gitu. Kita harus pastikan kalau yang bicara gitu ya atau yang menulis di internet itu memang dia adalah ahli di bidangnya gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau cari informasi tentang kesehatan ya pastikan bahwa yang ngomong itu adalah dokter gitu ya atau perawat gitu ya atau bidan gitu atau memang tenaga kesehatan kayak gitu ya. Jadi kalau misal yang bicara itu bukan memang ahli di bidangnya, itu nanti akan rawan informasinya itu salah gitu. Terutama kesehatan gitu ya. Kalau yang misalnya kita sudah punya nih riwayat hipertensi gitu. Nah, kita mau tahu nih makanan apa ya yang harusnya dimakan misalnya. Kalau orang punya darah tinggi sebaiknya makan apa? Nah, misalnya kita mau cari di YouTube tentang itu. Nah, pastikan yang bicara tuh nanti itu adalah dokter atau ahli gizi misalnya gitu ya. Nah, kemudian juga pilih media yang memang bereputasi, artinya memang sudah terkenal gitu ya, sudah terkenal. Misalnya Bapak Ibu bisa Insya Allah kalau misalnya itu dari TV nasional gitu ya, misalnya itu insya Allah bisa dipercaya gitu ya. Atau dari majalah atau koran gitu ya, yang misalnya memang itu media besar gitu ya. Yang juga semua media kan sekarang ada versi versi online-nya gitu ya. Misalnya Kompas atau TV One atau eh, dari Tempo atau ya seperti itu nanti itu harus dipastikan. Atau misalnya eh, seperti ini ya. Jadi di kampus kami di UGM di FK itu kami punya channel YouTube gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu yang bicara semua ahli di bidangnya kayak gitu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat gitu ya misalnya eh, apa misalnya di YouTube gitu tuh dicari informasinya yang misalnya memang di channelnya YouTube UGM kayak gitu misalnya seperti itu. Insya Allah pasti informasinya benar. Atau kalau sekarang gitu ya, terutama ibu-ibu gitu ya di YouTube kan banyak tuh artis-artis yang bikin podcast gitu atau yang bikin diskusi bincang-bincang di YouTube kayak gitu. Nah pastikan kalau artis itu tuh ngobrolnya juga sama ahlinya gitu ya, bukan dia bicara sendiri gitu. Tapi misalnya dia ngobrol sama dokter kayak gitu ya misalnya. Nah itu kita perlu pilih-pilih seperti itu gitu ya karena memang semua yang di internet itu kan dikemas dengan menarik gitu ya tapi bukan berarti yang menarik itu benar gitu karena kan kalau yang di internet itu pada dasarnya tuh nanti kaitannya itu sama iklan gitu ya Bapak Ibu ya gitu makanya memang dibikinnya menarik walaupun belum tentu benar. Nah, kemudian biasakan kalau misalnya Bapak Ibu baca atau nonton di internet itu jangan separuh-separuh gitu ya bacanya. Harus dibaca secara keseluruhan gitu. Itu kalau ditonton ya ditonton dari awal sampai akhir gitu ya. Gitu. Kalau dibaca ya dibaca semuanya gitu. Jangan separuh-separuh. Oke, kita juga jangan mudah percaya. Biasanya tuh kalau Bapak Ibu tuh kita suka ya terima informasi itu di WhatsApp gitu ya, di WhatsApp gitu, di WA. Nanti ada apa, misalnya broadcast informasi macam-macam tuh apa judulnya biasanya sangat bombastis sekali kayak gitu. Nah, itu tuh jangan mudah percaya gitu ya. Ditonton dulu sampai akhir kayak gitu. Atau kalau memang dia yang ngomong tuh bukan ahlinya ya eh, mendingan pilih tidak percaya aja kayak gitu ya gitu. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu tuh ketika misalnya mendapati informasi di internet tuh yang bikin bingung gitu ya. Misalnya tadi terkait dengan kondisi kesehatan gitu. Kok kok katanya di YouTube bilangnya A ya, bilangnya kok katanya begini gitu. Nah, tapi ini benar apa enggak ya kayak gitu. Nah, nanti boleh gitu ya pas misalnya periksa ketemu dokter ditanyain aja secara langsung gitu. Kadang-kadang informasi yang ada di internet tuh misalnya benar, tapi ketika diterapkan pada eh, ya, diri kita tuh kadang belum belum karuan juga cocok kayak gitu ya gitu. Itu makanya perlu hati-hati. Misalnya kalau ibu-ibu nih, misalnya yang sekarang lagi
rame misalnya penggunaan kosmetik kayak gitu ya. Oh, ini viral kayak gitu. Katanya ini bisa bikin kulitnya putih misalnya kayak gitu ya. Nah, itu perlu hati-hati gitu ya. Kan kondisi kulit orang misalnya beda-beda. Kadang yang dipakai A belum tentu juga cocok kita pakai, misalnya seperti itu gitu. Jadi hati-hati. Nah, kemudian juga karena kita tuh sehari-hari pegang HP, yang paling penting adalah Bapak Ibu juga perlu membatasi gitu ya, waktu untuk nonton-nonton di HP itu perlu dibatasi, nggak boleh terlalu lama. Kenapa? Karena em, kalau kita terlalu lama, nanti kita akan terlalu banyak menerima informasi dalam waktu yang singkat ya. Misalnya sehari, karena kita kelamaan di nonton YouTube-nya misalnya, itu kita jadi menerima informasi banyak sekali sehari-hari kayak gitu. Jadi kayak otak kita itu mencerna terlalu banyak, itu bikin mudah capek ya otak kitanya juga. Nah, ditambah lagi kan kita juga punya masalah ya sehari-hari. Nah, itu nanti bikin tambah eh, apa namanya tubuh kita itu kecapean gitu. Jadi kalau tantangan manusia modern saat ini itu ya Bapak Ibu, tantangan kita saat ini tuh selain emang kiat masalah kita sehari-hari itu juga pada bagaimana kita menggunakan internet, menggunakan HP sehari-hari kayak gitu ya, karena itu tuh bisa mempengaruhi kesehatan kita juga. Misalnya terlalu lama lihat layar yang kecil gitu ya, itu nanti matanya gitu ya kelelahan kayak gitu. Terus kita jadi menerima informasi banyak banget tuh jadi mudah capek gitu ya. Jadi nanti jadi tidak apa Adanya namanya goblok konsentrasinya bener. itu menurun kayak gitu. Kalau les mati. Misalnya seperti itu. Tolol Tuh, mamanya terus kalau nanti yang ini tolol. Bapak lagi bapak begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti yang perlu kita hati-hati gitu pada saat kita menggunakan internet kayak gitu. Karena kan kadang kita tuh kalau lihat di internet kan kita tuh tidak hanya melihat yang di sekeliling kita Nah, aja, ya tapi kan kita anunya melihat kan hal-hal ada di mungkin. hal-hal di luar kayak gitu ya, gitu yang nanti eh, apa yang kemudian kita terima tuh belum tentu tepat juga gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Monggo kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau diceritakan gitu ya, boleh silahkan. Itu Dokter Baik, Yogi. Oke. terima kasih Bu Astuti atas paparannya. Saya rasa ini paparan dari Bu Astuti ini sangat menambah pengetahuan kita semua, ya, Bapak Ibu sekalian, baik dari kelas hipertensi atau program STRAS.